dimanapun Anda berada, memang program kampanye untuk vaksinasi di tengah kelihatan pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah di dunia bahkan Indonesia harus terus didukung oleh seluruh masyarakat. Bagaimana sejauh ini menurut catatan para ahli? Kita coba perbincangkan bersama hari ini Senin tanggal 2 Agustus bersama Dr. Hermawan Saputra, yakni seorang akademisi pakar bidang kesehatan yang juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Danang. Dokter, ini program vaksinasi masih terus dilakukan hingga ke pelosok daerah, tetapi catatannya seperti apa ya dokter? Walaupun kita sempat mengalami tren peningkatan angka COVID, walaupun ujung-ujungnya akhir-akhir ini banyak yang mengklaim, nakes pun mengklaim penurunan IGD pasien COVID itu semakin landai dok. Bagaimana dok kaitannya dok? Jadi program vaksinasi itu bukan menjadi kendali utama ya dalam upaya untuk mengendalikan COVID-19, tapi kendali tambahan atau complement effort atau complement program. Nah, oleh karenanya harus disikapi bahwa vaksinasi ini ketika masyarakat sendiri tetap taat terhadap protokol kesehatan, kemudian mampu mengendalikan perilaku, menghindari keramaian dan lain-lain, di saat itulah sebenarnya dibutuhkan adanya proses vaksinasi. Tetapi karena negara Indonesia bukanlah negara produsen vaksin, vaksin itu datang dengan bertahap, hadir secara terbatas. Jadi karena terbatasnya perlu ada segmentasi prioritas. Itu sebab pemerintah dari awal itu kan menyasar segmen, mulai dari tenaga kesehatan, kemudian para lansia, pekerja di sektor publik, baru saat ini adalah terbuka untuk umum dan remaja. Nah, hanya saja vaksin ini harus diperhatikan beberapa hal. Pertama adalah jarak untuk penyuntikan dosis kedua dari dosis pertama, itu mengalami kendala tuh di berbagai daerah. Karena berkaitan dengan rantai distribusi dan ketersediaan vaksin. Nah, yang kedua berkaitan dengan target. Sekarang ini kan banyak yang terlibat ya, tidak hanya pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi bisa aparatur TNI, Polri, organisasi masyarakat, bahkan juga partai politik juga terlibat loh untuk proses vaksinasi. Nah, jadi pendataan terhadap segmen, kemudian bagaimana menjamin ketersediaan dosis kedua, itu menjadi problem dan tantangan besar. Nah, kemudian yang saya pikir paling penting juga, vaksinasi ini kan beragam mereknya. Jadi yang paling awal adalah Sinovac, kemudian AstraZeneca, mungkin ke depan akan ada Moderna. Tetapi vaksin-vaksin yang ada ini kan tidak sama. Artinya tidak mungkin orang yang disuntik pertama dosis dari Sinovac misalnya, kemudian dosis keduanya dari AstraZeneca, melainkan dosis pertama dan kedua ini harus sama suntikannya. Maka itu pengaturan merek vaksin yang terbatas ini juga harus menyasar kepada juga segmen yang dari awal justru sudah ditetapkan. Nah, penetapan ini yang kami lihat belum rapi dan belum ada secara disiplin oleh berbagai stakeholders yang terlibat. Karena tadi ada yang diatur regulasinya oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah, tetapi juga ada yang melibatkan aparatur TNI, Polri, bahkan Ormas dan juga partai politik dan lain-lain ya. Jadi di situ tantangan utama harmonisasi untuk melakukan vaksinasi ini dengan masif tetapi terkontrol dengan baik. Itu kalau tadi kaitannya dengan yang saya katakan kampanye vaksin terus dilakukan dan terbukti masih mungkin dinilai efektif dan hasilnya adalah angka IGD saat ini mulai melandai walaupun sempat naik angka COVID-nya juga dok. Bagaimana dok? Saya melihat itu tidak dari efek vaksin ya, lebih efek pembatasan, penurunan PPKM maksudnya dokter? Ya betul. Jadi penurunan dan pelandaian kasus di rumah sakit, di IGD atau ICU dan lain-lain itu lebih kepada efek dari pembatasan mobilitas oleh karena PPKM darurat hingga PPKM level 4 yang berakhir hari ini. Jadi kalau kita melihat efek vaksin itu rasa-rasanya belum. Karena vaksinasi itu perlu dipahami. Untuk Sinovac dan AstraZeneca itu di awal pemerintah melalui BPOM menyebut level of efficacy atau tingkat kemanjurannya 65,3%, artinya ada 34,7% yang tidak memberikan level proteksi optimal.
Nah, belum lagi ditambah dengan masifnya transmisi varian Delta, sehingga menurunkan efikasi dari vaksin. Boleh jadi sekitar 50%. Nah, jadi kalau misalnya level proteksinya baru 50%, dengan target kita misalnya 208 juta orang yang divaksin, capaiannya baru 9% atau sekitar 18 juta, boleh jadi baru 9 juta orang yang memberikan level proteksi. Jadi 9 juta terhadap 270 juta penduduk kita ya tentu belum berarti banyak untuk menahan dan menurunkan laju kasus. Karena pada dasarnya akan terasa kalau vaksin itu bisa mewujudkan herd immunity bila 70% populasi beresiko itu tervaksinasi, apalagi dengan tingkat kemanjuran yang seharusnya juga lebih dari 90%. Itu catatan utama ya. Baik, jadi poinnya adalah vaksinasi hanya sebagai tambahan, tetapi yang paling utama kalau tidak menjalankan protokol kesehatan itu yang bahasanya mungkin agak repot sedikit ya dok ya. Itu yang harus terus disiplinkan di tengah masyarakat kita ya dok, di tengah varian Delta ini. Sekali. Kampanye yang 5M itu bagian dari personal awareness ya, atau kesadaran individu dan keluarga gitu. Baik, Dr. Hermawan Saputra, terima kasih dokter atas ulasannya, waktunya. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu dokter.